Halo semuanya, nama saya Alif Fitria Verasari. Saya dari kelas 10 MPLB 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi bab 1 yang ada di pelajaran DDPK MPLB yang berjudul Proses Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis di Dunia Kerja. Jadi yang pertama adalah proses bisnis. Proses bisnis adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan barang atau jasa yang dapat jadi nilai suatu perusahaan di mata para pelanggan. Yang kedua adalah jenis-jenis proses bisnis. Jenis-jenis proses bisnis ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah proses inti atau core process. Proses inti adalah aktivitas yang langsung berkaitan dengan penciptaan produk atau layanan utama perusahaan. Proses ini sangat penting karena menentukan nilai yang diberikan kepada pelanggan dan keberhasilan operasional perusahaan. Yang kedua adalah proses pendukung atau support process. Proses pendukung adalah kegiatan yang tidak langsung terlibat dalam penciptaan produk atau layanan, tetapi sangat penting untuk menjaga kelancaran operasional. Dan yang ketiga adalah proses manajemen atau manajemen proses. Proses manajemen mencakup aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi seluruh kegiatan bisnis. Tujuannya adalah untuk memastikan semua proses berjalan sesuai dengan strategi perusahaan. Dan yang nomor 4 adalah manfaat proses bisnis. Contohnya mewujudkan tujuan perusahaan, mewujudkan efisiensi, memuaskan pelanggan, menghindari terjadinya human error, komunikasi baik antara perusahaan dan pelanggan, dan mengikuti perkembangan teknologi. Yang nomor 5 yaitu contoh proses bisnis. Dan poin A, perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang bergerak di industri pembuatan barang. Poin B, perusahaan jasa. Contoh pemotong rambut, salon, MC, dan lain-lain. Dan poin C, perusahaan dagang, menjual barang yang sudah ada atau reseller. Yang keenam, tentang kantor. Yang pertama adalah menerima informasi, merekam informasi, mengatur informasi, memberi informasi, dan melindungi aset dan harta. Dan lanjut ke asas-asas manajemen perkantoran. Yang pertama adalah asas sentralisasi, yaitu semua pekerjaan kantor dalam perusahaan dilaksanakan oleh satuan-satuan organisasi secara mandiri, kecuali pekerjaan operatif seperti mengetik, mengelola surat, dan mengarsip arsipan. Dan yang B adalah asas desentralisasi. Setiap satuan atau unit organisasi dalam sebuah perusahaan melakukan sendiri semua pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, termasuk operatif seperti korespondensi, mengurus warkat, dan melakukan pengarsipan yang terkait dengan divisi atau unitnya. Dan yang C adalah asas dekonsentralisasi, yaitu merupakan gabungan dari asas sentralisasi dan desentralisasi. Dan masuk ke rantai pasok adalah jaringan antara perusahaan dan pemasoknya yang bertujuan mencapai biaya yang minimum dan tingkat pelayanan yang maksimum. Konsepnya adalah plan, search, make, deliver, and return. Dan berikutnya adalah tujuan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Tujuan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman guna melindungi kesehatan dan keselamatan tenaga kerja dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Jadi yang berikutnya adalah 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Jadi bila dibahasa Inggriskan, dia akan menjadi reduce, yang artinya mengurangi pemakaian suatu barang. Yang kedua adalah reuse, adalah aktivitas menggunakan kembali barang-barang yang masih layak dipakai. Recycle adalah kegiatan mendaur ulang atau mengolah kembali barang-barang yang masih layak digunakan. Replace adalah mengganti penggunaan suatu barang dengan menggunakan barang alternatif yang lebih ramah lingkungan atau
bisa digunakan ulang. Dan yang terakhir adalah replant, adalah aktivitas penanaman kembali atau bisa juga disebut dengan reboisasi. Dan itu dia materi yang bisa saya berikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dari saya, dan terima kasih.